Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahadian. Saya merupakan guru TIK di SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif teknologi TIK bagi kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, bahwa TIK itu tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga ada sisi negatif dalam penerapannya. Seiring perkembangan zaman, TIK turut melaju cukup cepat. Peranti yang berkaitan dengan hal itu juga semakin canggih. Banyak yang memudahkan dengan teknologi yang disebut dengan teknologi kekinian itu tersebut. Hanya saja kemudahan dalam TIK itu seolah memiliki mata sisi dua uang, atau jadi sisi dua mata uang itu ada yang baik bisa digunakan baik, atau yang jahat bisa digunakan dengan perkiraan negatif seperti itu. Namun beberapa di antaranya sangat terbantu ya dengan adanya teknologi tersebut. Antara lain yang pertama adalah bidang pendidikan. TIK telah mengubah proses pembelajaran konvensional sehingga ada pergeseran, yaitu bisa menggunakan pelatihan-pelatihan secara online maupun offline, lalu juga fasilitas jaringan kerja. Nah, seperti yang kemarin juga yang sudah dilaksanakan, yaitu adalah dengan pembelajaran online pada saat masa pandemi. Lalu yang berikutnya adalah bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan juga TIK sangat dimanfaatkan, yaitu contoh dengan menggunakan rekam medis, lalu kartu pintar smart card. Jadi pasien bisa mengetahui bagaimana riwayat kesehatannya, apa saja jenis-jenis penyakit yang sudah pernah. Jadi dokter juga misalnya sudah bisa melacak kronologis atau sejarah kesehatan si pasien tersebut. Lalu juga berikutnya juga bidang jasa pengiriman jasa ya. Contoh juga bisa pengiriman jasa semuanya sudah menggunakan sistem menggunakan aplikasi. Jadi kita cukup menekan tombol suatu aplikasi pada aplikasi pengiriman, maka secara otomatis kurir akan mengambil paket kita tersebut. Contohnya seperti itu dan lain juga sebagainya. Lalu berikutnya bidang bisnis juga sama ya, sehingga merambah sekarang kan e-commerce ya, e-commerce mulai dari aplikasi belanja online, mulai dari sandang, pangan, papan maupun juga untuk yang lainnya. Jadi orang tidak perlu harus pergi-pergian ke sebuah toko atau ke supermarket maupun ke minimarket. Cukup di rumah dengan menekan tombol pada aplikasi, maka secara otomatis barang yang kita perlukan akan diantar oleh kurir tersebut. Seperti itu. Lalu juga penerapan di bidang lainnya yaitu adalah tentang di perbankan ya, seperti itu. Itu dampak positifnya. Jadi semua juga kita tanpa harus mengantri ke bank, kita cukup ngecek juga keuangan kita, entah itu hanya mengecek saldo, melakukan transfer, itu seperti itu. Jadi ada beberapa macam cara terhadap positifnya. Jadi sehingga maka memudahkan kita untuk menggunakan teknologi tersebut. Selain dampak negatif juga ada beberapa dampak selain dampak positif juga ada beberapa dampak negatifnya, yaitu adalah pelanggaran hak cipta salah satunya ya, karena semakin banyak konten-konten yang bersebaran di media sosial maupun di internet, sehingga orang dengan mudahnya menjiplak atau mengcopy suatu hak paten yang dimiliki orang tersebut. Contoh seperti film-film yang sekarang tayang di bioskop, maka secara tidak langsung kita juga tidak harus nonton di bioskop karena besok paginya juga sudah ada di internet. Nah, itu sepertinya seperti itu. Lalu juga mereka mengambil aplikasi-aplikasi yang jenisnya berbayar, tapi karena kita bisa mengambilnya secara dengan aplikasi bajakan, kita bisa mendapatkan aplikasi tersebut secara utuh. Seperti itu contohnya. Itu salah satu contoh dari pelanggaran hak cipta. Lalu berikutnya kejahatan cyber ya. Kejahatan cyber ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh seseorang bisa membajak kartu kredit seseorang, lalu juga melakukan penipuan secara online ya, atau secara ini investasi bodong tapi dengan menggunakan sistem komputerisasi seperti itu.
Nah ini yang sering fenomena yang sekarang banyak terjadi di masyarakat ya seperti itu, yang contohnya yaitu tadi dengan melakukan investasi bodong yang dilakukan secara orang dengan menggunakan sistem aplikasi, padahal itu hanya sistemnya scam ya seperti itu. Lalu juga pornografi, perjudian, penipuan dan sebelumnya dan seterusnya. Nah itu ya, jadi banyak sekali contoh-contoh dampak negatif maupun positif yang ada di sekitar kita ya dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana cara menanganinya ya, cara menangani yaitu adalah dengan memfilter bagaimana penggunaan si anak tersebut terhadap yang namanya penggunaan internet tersebut. Jadi kita hanya sebagai pengguna atau yang biasa memberikan perkembangannya, maka secara otomatis kita harus bisa memblokir suatu aktivitas dan fasilitas yang terhadap yang diperlukan seperti itu ya. Nah, selain itu juga yang dapat menggunakan internet juga yang lainnya adalah dengan menggunakan dampak positif, yaitu mudahnya mendapatkan informasi, lalu memungkinkan antar pengguna bisa tidak terbatas, mengendalikan pekerjaan dari jarak jauh, dan memungkinkan seorang terkecil dari lingkungan masyarakat dalam berinteraksi kembali seperti itu ya. Nah, jadi intinya kita sebagai khususnya kami ya sebagai guru yang bergerak di bidang TIK itu adalah merupakan kewajiban kami untuk bisa memfasilitasi terhadap peserta didik dan juga memfilter bagaimana cara si anak tersebut supaya bisa mengakses mana nih yang cocok buat kalian, mana nih yang nggak cocok buat kalian, seperti itu. Nah, contohnya apa? Dengan memberikan pemahaman bahwa setiap penggunaan sosial media itu sekarang udah ada yang disebut dengan undang-undang ITE. Nah, jadi isinya ada yang disebut dengan mulutmu harimaumu. Nah, makanya yang disebut dengan mulutmu harimau itu seperti itu. Jadi kita jangan sembarangan menggunakan sosial media, karena suatu waktu kita bisa terkena yang namanya atau terjerat pasal undang-undang ITE tersebut. Nah, itu diberikan edukasi seperti itu. Lalu juga untuk pornografi, meskipun pornografi dalam artian tanda kutip memang asik dilihatnya, tapi anak-anak juga harus diberitahu bahwa di balik gambar-gambar atau video-video yang bersifat pornografi tersebut itu terdapat suatu virus yang disebut dengan malware yang secara tidak sengaja masuk ke komputer kita atau ke gadget kita, maka virus akan menular. Jadi istilahnya dari depan hanya tampak manis, tapi di belakang mereka membawa virus seperti itu. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengakses situs-situs berbagai porno tersebut. Lalu juga seperti perjudian dan lain sebagainya juga sama ya, banyak yang sampai dengan depresi dan sebagainya karena mereka melakukan judi secara online seperti itu. Dan itu demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kehidupan manusia atau semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.